Dita panik karena Gania kasihan sama Saleha dan akhirnya membocorkan kepada Nando kalau Saleha sedang dalam keadaan yang sakit dan perlu diobati secepatnya agar bisa sembuh dari penyakit kankernya ini. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Senin 4 November 2024. Hayo loh, siapa nih yang udah gak sabar banget melihat Gania insaf? Seperti yang kita tahu kalau Gania sepertinya sudah mulai care nih guys sama Saleha. Dan dia ya sudah mulai tidak mendengarkan perkataan dari ibunya. Tapi sebelum Mimin mengulas tentang itu semua, Mimin sih pengen mengulas tentang Nadia. Nah, seperti yang kita tahu kalau sekarang Nadia benar-benar ketar-ketir nih guys. Mimin sih yakin banget. Dia tuh merasa akhir-akhir ini semua rencana jahatnya itu ya jadi tidak berjalan dengan baik. Dan dia pun merasa kalau apa yang sudah dia lakukan selama ini, apalagi di akhir-akhir ini, ya selalu gagal total. Di saat dia sudah merencanakan yang A, ternyata yang dia dapatkan yang B. Di saat dia merencanakan yang C, dia dapatnya yang D. Kayak gitu aja terus ya apa yang direncanakan oleh si Nadia ini, sehingga dia tuh kebingungan sendiri. Harus gimana nih caranya untuk bisa mencari celah agar dia berhasil untuk mendapatkan hatinya Bara, menghancurkan Saleha, membalaskan dendam kepada Dita. Wah, jadinya makin kesini tuh makin banyak aja nih permasalahan si Nadia ini. Apalagi dengan kehadiran Ibu Guru Zahra yang sekarang sudah berada sering di rumahnya Saleha juga. Dia mengajar ngaji untuk Reza setiap harinya, dan otomatis ya dia bakalan ketemu terus dengan Saleha, dengan Nando, dengan Bu Heni, bahkan dengan si Nadia ini juga. Nah, seperti yang kita tahu juga kalau ternyata si Zahra ini memang mempunyai hubungan nih sama si Nadia di masa lalunya, karena memang mereka pernah sekolah di sekolah yang sama, kemudian mereka juga masih aktif reunian. Dan ya ternyata gosip-gosip yang sudah diinfokan oleh teman-temannya di acara reunian ya pada akhirnya terbocorkan juga kepada Saleha dan Nando tentang si Nadia ini. Sehingga Nando dan Saleha yang sangat amat kepo tentang identitas dan siapa nih sebenarnya si Nadia ini, akhirnya ya terkuak sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya juga dengan kesaksian dari Zahra, terbongkarlah kejahatan Nadia di masa lalu. Dia pernah membuat mantan tunangannya meninggal dunia dalam keadaan yang tenggelam, dan kemudian dia dijadikan sebagai tersangka karena dia mengklaim hak asuransi dari tunangan-tunangannya ini. Nah, jadi ya bisa dibilang kalau si Nadia ini kriminal ya guys ya, dan memang harus secepatnya ringkus, dan mudah-mudahan saja kejahatan Nadia ini secepatnya bisa terbongkar oleh Ferdi, Pak Rahmat, agar nanti ya mereka juga berhati-hati dong, gak deket-deket lagi sama si Nadia ini. Dan tentu hal ini tuh bikin si Nadia ini tuh jadi ketar-ketir juga nih guys, apalagi dengan kehadiran Zahra yang ada di rumahnya untuk beberapa lama kemudian nih. Mimin yakin kan kalau dia bakalan sering banget ke rumahnya Pak Rahmat untuk ngajarin si Reza ngaji. Tapi pada akhirnya Mimin juga yakin kalau yang membuat Zahra nantinya celaka ya si wanita liar dan licik ini nih, si Nadia ini. Karena dia merasa ya rencananya sebelumnya tuh semakin sulit untuk bisa dia jalankan dengan lancar karena kebusukannya satu persatu terbongkar. Kalian ingat aja ya rahasianya si Nadia ini. Yang pertama, dia adalah anak Ibu Rianti. Itu kan penyebab dendam dia terhadap Saleha. Kemudian yang mengetahui itu semua sekarang si
Bara dengan Pak Darmawan. Mimin sih penasaran banget, kira-kira mereka nanti bakalan langsung ngomong kepada Saleha dan Nando tentang identitas Nadia ini yang sebenarnya atau gimana nih. Karena walau bagaimanapun mereka pastinya sangat amat fokus kepada keselamatan Saleha kan. Tapi di saat mereka tahu kalau Saleha ini sakit atau kanker ini, ya pastinya mereka akan berat untuk mengungkapkan jati diri Nadia ini yang sebenarnya kepada Saleha khususnya. Kemudian kejahatan Nadia ini juga diketahui oleh Ibu Dita. Bu Dita memiliki banyak kartu asnya Nadia. Dia mengetahui kalau Nadia adalah anak Ibu Rianti. Dia mengetahui kebusukan-kebusukan Nadia. Dia juga mengetahui kalau Nadia adalah orang yang mendorong Saleha waktu itu, yang menyebabkan Saleha juga akhirnya kehilangan anaknya. Kemudian ya ke rahasia ini yang memang sengaja dia tutupi ini ya memang tidak boleh diberitahu kepada Pak Rahmat, sehingga dia mau gak mau kadang-kadang harus ya bekerja sama lah dengan si Dita ini, walaupun dia memang sangat amat kejam lah sama Dita dan gak mau untuk terlalu dekat dengan Dita. Kemudian kejahatan si Nadia ini juga sekarang terbongkar karena memang Zahra sudah sering ke rumahnya Saleha. Zahra adalah orang lama yang mengetahui tentang si Nadia ini, gimana Nadia pernah melakukan hal jahat kepada dua mantan tunangannya, dan ya mungkin saja itu juga akan dia lakukan terhadap Ferdi nih nantinya, karena Ferdi adalah sepertinya target selanjutnya si Nadia ini untuk bisa mengambil hartanya Ferdi, kemudian meringkus semua harta dari Pak Rahmat. Dan ya mudah-mudahan kejahatan itu tuh semuanya terbongkar ya guys ya. Dan by the way Dani gak ada ya di episode hari ini. Kira-kira kemana nih si Dani ini? Tapi ini bakalan fokus kepada si penyakitnya Saleha aja sih. Nah kemudian si Nando juga udah semakin curiga kan dengan si Nadia ini, dan dia juga sempat berusaha untuk memanas-manasi Nadia, kemudian berusaha untuk membuat Nadia ini ketar-ketir dengan memberitahu tentang Nadia yang pernah melakukan hal yang jahat di Vietnam dan Thailand. Nah, hal tersebutlah yang membuat Nadia tuh semakin ketakutan. Kemudian dia malah jadi berusaha untuk mencari tahu siapa nih yang memberitahu si Saleha dan Nando ini tentang ini semua. Dan pada akhirnya ya siap-siap saja kejahatan itu pastinya akan terungkap pada akhirnya. Mimin sih yakin banget kalau setelah ini Nadia pun akan merasakan gimana stresnya dia karena semua kejahatan dia terbongkar. Bara juga tidak akan memberikan cintanya kepada Nadia. Pak Darmawan juga akan selalu mengawasi Bara agar Bara tidak gampang dan tidak mudah dimanipulasi oleh wanita licik ini. Dan ya Saleha pada akhirnya akan tetap bisa bahagialah di akhir hidupnya. Nah ini nih permasalahan yang cukup pelik sekarang. Jadi sekarang ini Saleha dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya guys ya. Alias Saleha ternyata divonis menderita penyakit kanker stadium akhir. Dan umurnya ya memang umur Tuhan yang menentukan. Tapi berdasarkan prediksi dari dokter, Saleha tidak akan bisa panjang umurnya. Alias ya hanya bertahan sekitar 6 bulan ke depan saja. Tentu hal ini sangat amat menyakitkan bagi Saleha, karena tentunya dia sangat amat tidak menyangka kalau ternyata dia mengidap penyakit yang parah, dan dia nggak menyangka juga ternyata dokter sudah memprediksi umurnya tidak lama lagi, alias ya tidak kurang dari 6 bulan lagi. Tapi tentunya kuasa Tuhan sangat amat luar biasa ya guys ya. Buktinya saja kan kalau dipikir-pikir Saleha ini dari dulu nih udah banyak banget kan hal-hal yang membuat dia tuh hampir kehilangan nyawa dia. Tapi karena Tuhan sayang, Tuhan selalu melindungi Saleha. Tuhan selalu membuat Saleha bisa hidup. Tuhan selalu memperpanjang umurnya Saleha dan selalu memberikan kebahagiaan bagi Saleha. Tapi kalau untuk sekarang Saleha merasa agak ada keraguan nih di dalam diri dia. Apakah dia nanti beneran bakalan diberikan umur yang panjang lagi atau enggak sama Tuhan? Karena kan
Kalau kata Budita nih, Saleha ini nyawanya seperti kucing ya guys ya. Udah meninggal, udah hampir meninggal, tapi ternyata hidup lagi dan diberikan umur yang panjang lagi. Dan sekarang tentu Budita sangat amat berharap dengan prediksi yang sudah ditentukan oleh dokter tersebut, sehingga dia sudah kepikiran nih kalau nanti Saleha meninggal dunia, yang pasti dia akan merebut semua harta dari Saleha. Kemudian dia udah kebayang gimana dia bisa bergelimang harta, bisa menikmati hartanya Saleha karena Saleha sudah meninggal dunia. Dan ya pikiran-pikiran licik itu tuh udah ada nih di otaknya Dita. Dan Dita ya tentu dia langsung memberitahu Gania ya tentang penyakitnya Saleha ini. Tapi ternyata unpredictable banget nih guys si Gania ini. Tiba-tiba dia merasa kalau Saleha ini sebenarnya nggak bersalah. Dari dulu sampai sekarang yang jahat itu sebenarnya dia dan ibunya. Dan kalau dipikir-pikir Saleha ini nggak pernah nih melakukan kejahatan untuk ya Budita dan Gania. Malahan dia selalu berbuat baik kepada mereka. Dan sekarang setelah Gania dalam keadaan lumpuh diperlakukan baik oleh Saleha, kemudian dia juga sadar kalau yang membuat dia celaka itu bukanlah Saleha tapi gara-gara Nadia. Dia jadi sadar kalau sebenarnya musuh terbesar dari Ibu Dita ini bukanlah Saleha tapi Nadia. Dan semestinya memang Nadia lah yang harus disingkirkan, bukannya Saleha. Tapi Ibu Dita ini ya mungkin kebodohannya udah akut juga ya guys ya. Emang sih dia licik, dia selalu ada rencana jahat terus-terusan. Tapi dia nggak sadar kalau yang membuat diri dia itu sial ya diri dia sendiri. Dan yang sadar itu baru si Gania doang. Karena memang Gania kan sekarang dalam keadaan yang nggak baik-baik aja nih. Dia lumpuh, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah dia mendapatkan kebaikan dari Nando, dia bisa terapi segala macam. Dia bisa deket juga lagi dengan Ferdi walaupun Ferdi tidak mencintai dia. Tapi dia ya merasakan gitu gimana kebaikannya Nando. Dan ya dia berharap kalau Saleha ini sepertinya akan mendapatkan mukjizat lah dari Tuhan. Setidaknya bisa memiliki umur yang lebih panjang lagi. Atau setidaknya bisa sembuh lah dari penyakit kankernya ini. Jadi si Gania ini kemungkinan besar akan berubah nih guys. Dia akan memberitahu Nando tentang penyakitnya Saleha. Dan membuat Nando akhirnya bisa mengantisipasi semuanya. Bisa mengajak Saleha untuk terapi. Bisa mengajak Saleha untuk kemoterapi juga. Dan mudah-mudahan nanti dengan Gania yang berusaha untuk memberitahu Nando ini akan membuat Nando jadi lebih care sama Gania. Dan pada akhirnya akan memberikan kebahagiaan juga kepada Gania. Walaupun pada akhirnya ibunya yang akan masuk penjara setelah itu. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.